sudah klik tanda tambah, kita tulis kelas. Pilih multiple choice. Pilih pilihan ganda. Kemudian kita tulis 10 IPS 1 misalnya. Kemudian terus kalau misalnya kita mengajar di 5 kelas IPS, berarti di bawahnya kita tinggal enter aja. 10 IPS 2. Enter lagi. 10 IPS 3. Enter lagi. 10 IPS 4. Enter lagi terus sampai semua kelas yang kita ajar tertulis di situ. Sudah. Yang lain sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, jangan lupa require-nya dinyalakan, wajib diisinya dinyalakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah selesai. Kalau sudah, klik lagi tanda tambah. Diisi tanggal. Nanti ketika kita nulis tanggal, maka otomatis dia akan kepilih sendiri date atau tanggal. Nanti anak-anak akan menulis bulan, hari, dan tahun. Bulan, hari, dan tahun. Jadi settingan dari Google-nya sendiri untuk date. Dan ini sama, harus dinyalakan require-nya. Karena kita kan perlu data nanti anak ini absen tanggal berapa, berarti dia hadir di tanggal itu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita pindah. Tab ini sudah di-save secara otomatis oleh Google, oleh Drive. Kemudian kita pindah ke classwork yang tadi, Bu. Ya, terus? Pindah ke classwork yang tadi, yang tentang daftar hadir itu. Kemudian kita refresh atau reload page-nya. Gimana? Ulangi lagi. Di reload, Bu, atau di refresh page-nya. Kalau sudah di reload, di refresh, maka nanti akan muncul di sini. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Kehadiran minggu ke-1. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, yang poin di ungrade. Paling kanan, ada poin, tolong di ungrade. Jadi nggak ada nilainya kalau daftar hadir. Sudah Bu, Pak? Paling kanan. Paling kanan ada poin atau nilai. Jangan dinilai, pilih yang ungrade atau tidak dinilai. Topiknya adalah daftar hadir. Pilih topiknya daftar hadir. Sudah? Belum. Mulai mana? Oh, nggak betul. Miss Isna sudah selesai? Ini internetnya lemot, jadi pakai
laptop sampai muter-muter terus. Oh iya, kadang sinyal itu berarti. Neng ulang lagi tadi. Tadi Screen-nya sudah, juga nggak kelihatan. tadi Pak Basit sudah ya. Belum, Neng. Sudah, Oke, maaf ya Pak Basit, kita pelan-pelan ya. iya Bu. Sebelah kanan mana? Kalau sudah, save draft. Atau mau schedule boleh. Bapak Ibu mau launch daftar hadir ini kapan sesuai dengan tanggal Bapak Ibu mengajar di kelas 10 IPS sekian, 10 IPA sekian. Bapak Ibu sudah dapat daftar mengajarnya, jadwal mengajarnya sudah dapat, tanggal sudah punya, silahkan di schedule. Saya schedule untuk kelas IPA 1 itu bulan Juli tanggal 27 jam 7.30. Jadi saya schedulekan. 7.30 ini akan langsung muncul nanti di kelas ini. Please schedule. Selesai. Ya. Nah, nanti berarti di daftar hadir sudah punya. Nanti akan muncul sendiri di Google Yang tadi Classroom-nya. di draft, Ada data hadirnya pemberitahuan. di draft. Boleh di draft, boleh juga Ibu tanggal Jadwalkan. kelas di kelas Jadwalkan. kelas Jadwalkan aja. jadwalkan. Oh, Jadwalkan tanggal berapa Ibu ngajar di kelas IPS 1? 26. 27. 26. Pilih. 26. Schedule-nya 26 Juli jam Jam, nanti lihat jadwalnya dulu. Nggak apa. kalau sudah yang bisa cepat bekerjanya seperti Pak Basit, Teh Desi, Miss Isna, bisa langsung reuse ya. Bisa langsung klik create lagi, kemudian reuse post. Pilih yang trial 10 MIPA 1 sesuai dengan yang sedang dibuat. Yang di reuse-nya adalah daftar hadir. Reuse, ini untuk yang cepat ya, yang sudah selesai. Nanti akan muncul kehadiran minggu ke-1, maka kita buat schedule lagi untuk minggu depannya, berarti bulan Agustus, hari Senin, tanggal 2, kayak gitu, mangga, schedulekan lagi. Berarti terus ini Bapak Ibu sudah punya daftar hadir yang akan pop up sendiri, muncul sendiri di kelas itu sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Bapak Ibu. Itu selama sebulan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak akan ada istilah, aduh lupa ya nggak absen gitu. Oh, yang berikutnya mah seperti biasa ya di postingan itu ya. Tinggal reuse aja buat itu, ulang ya, digunakan posting sudah, Oh, kemudian iya. schedulekan aja sesuai dengan tanggal Bapak Ibu mengajar. Gitu. Iya. Ya, bisa ya? Oke, sip. Iya. Next, sekarang masuk ke UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Kenapa, Bi? Create, enggak, jangan diklik, create lagi. Kemudian pilih materi. Kenapa? Apanya? Kenapa? Enggak ada suaranya, Teh Desi. Ya, nggak apa-apa. Oh, lagi ngobrol tuh sama ininya, Biasa-biasa. iklan. Sudah ya, kita buat, kemudian pilih materi. Judulnya adalah bahan materi. Sudah? Bahan materi atau nggak ada sih sebenarnya bahan materi ya. Bahan ajar. Kemudian deskripsinya silahkan Anda dapat mengeksplor
materi-materi yang disediakan di bawah ini. Maka itu mah redaksional. Nah, di sini Bapak Ibu add file. Filenya yang mana Bapak Ibu? Ada 2 file yang harus dimasukkan. Pertama UKBM yang berbentuk PDF tadi. Dan yang kedua adalah buku paket. Kalau Bapak Ibu punya buku paket yang berbentuk soft file. Kalau saya, berarti tadi saya pilih UKBM yang sudah saya simpan sebagai PDF. Ya, saya simpan, saya masukkan langsung, saya seret, drag ke situ. Kemudian yang satu lagi adalah buku pegangan atau buku paket yang sudah disetujui oleh Kemendikbud, sama diseret juga, add juga filenya. Ibu belum bisa ya, Neng? Udah belum itu Ya. tadi? Belum. Nggak apa-apa. Jangan mengunggah yang berbentuk Word ya. Nanti sama siswa bisa, kalau misalnya bisa diunduh, itu repot. Nah, sambil menunggu, ini sih, nah nanti Bapak Ibu sudah punya 2 sumber ajar, satu UKBM buatan kita, yang kedua adalah buku paketnya. Klik topik. Topiknya adalah UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri. Klik di situ. Itunya apa? Topiknya. Klik. Kalau sudah, ini karena UKBM kedua, kalau saya kan UKBM kedua ya, bukan UKBM pertama. UKBM yang kedua ini saya save draft. Jadi UKBM kedua, UKBM ketiga, dan seterusnya itu semuanya save draft atau simpan sebagai draft. Karena nggak boleh launching dulu Bapak Ibu untuk yang kedua. Kalau yang ke satu boleh langsung post. Kalau yang UKBM pertama langsung klik post. Tapi kalau yang UKBM kedua, karena saya ini UKBM kedua, maka saya save draft. Karena nanti ini harus diluncurkan ke siswa. Nah, ini kan siswanya belum ada yang gabung ya Bu ya. Jadi, saya belum bisa mencontohkan bagaimana caranya. Jadi masih save draft. Oh, jadi Bu, kalau misalnya UKBM 1 maksudnya itu adalah KD 3.1, UKBM 2 3.2 gitu ya? Ya, kalau mengambil mazhab 1 KD, 1 RPP, 1 UKBM. Karena ada beberapa mazhab pengambilan teknik membuat UKBM gitu. Kalau saya pakainya 1 KD, 1 RPP, 1 UKBM. Jadi per UKBM itu adalah per KD ya? Iya, boleh seperti itu. Terima kasih. Nah, nanti UKBM kedua tetap, UKBM kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir dalam 1 semester, Bapak Ibu unggah ke GCR-nya, semua harus diunggah. Karena ini nanti yang termasuk yang disupervisi oleh tim SKS Jawa Barat. Jadi dilihat, apakah UKBM-nya sudah ready semua di dalam GCR atau tidak. Jadi nanti beliau akan diundang sebagai guru untuk supervisi saja. Nanti kalau sudah selesai mensupervisi, melihat menu, baru nanti beliau akan live sebagai guru. Gitu. Jadi betul-betul semua harus diunggah. UKBM 1 sampai terakhir untuk 1 semester ini. Tapi UKBM 2 ke sana bentuknya masih draft. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kayak gimana nanti ngerilisnya, saya kasih tahu dulu caranya. Nanti yang belum paham bisa tanyakan ulang.
Misal ini di kelas SMA yang sudah ada ya. Nah ini kan misal saya sudah punya classwork-nya, kumpulan materi pelajaran, ya. Ini kan sudah dirilis, di materinya ini kan sudah dirilis. Kita edit, ya. Kita buat dia tidak di save dulu. Kita diakan misalnya. Nah, gitu. Nah, ini bisa di checklist Bapak Ibu. Ini hanya boleh dibuka oleh Alif misalnya. Nanti KBM yang kedua itu, anak-anak yang lain itu harus dibuang checklistnya. Jadi hanya boleh diakses oleh anak yang sudah selesai kegiatan belajar 1 sampai 3 di UKBM 1. Jadi UKBM 1 sudah selesai, baru dia boleh mengakses. Jadi ini harus dilepas ininya, checklistnya. Makanya mendingan save draft aja dulu, nanti kita checklist sesuai dengan yang kita inginkan. Maka ini nanti akan muncul di anak-anak, kalau misalnya hanya di checklist Alif saja, ketika kita save, ini hanya bisa dilihat oleh Alif saja. Anak-anak yang lain nggak bisa lihat. Itulah kenapa UKBM 2 dan seterusnya harus sudah ready dalam bentuk draft di dalam topik UKBM-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, saya kembalikan. Bu Anissa, maaf boleh sedikit nanya? Boleh, silakan. Tanggal tanggal daftar hadir sama tanggal UKBM. Misalnya tadi kan UKBM kan tidak dipost untuk seluruh siswa karena misalnya tadi atas nama Alif mempunyai kelebihan dalam satu KD. Nah, untuk daftar hadirnya, apakah memang harus dipost untuk satu orang juga? Untuk daftar hadirnya, nanti kan anak akan submit. Anak akan submit dan anak itu sudah mengajukan masuk ke UKBM yang kedua. Kita berikan juga daftar hadirnya. Daftar hadir itu berlaku untuk setiap jadwal kita mengajar, Pak. Kalau yang percepatan itu kita lihat dari progres tugasnya. Karena anak itu sangat mungkin tidak hadir pada saat kita tatap muka. Misalnya anak itu untuk yang akselerasi mah tidak usah harus mengisi daftar hadir ya di akselerasinya tersebut. Ya. Kita lihat dia progres tugasnya sudah sampai mana. Kan tadi makanya catatan kehadiran itu adalah satu, daftar hadir, kedua adalah target atau tagihan yang sudah diserahkan oleh anak. Kalau dia sudah menyerahkan, berarti dia sudah melewati fase itu. Sudah hadir di fase itu. Gitu. Sangat mungkin misalnya saya atlet renang, misalnya boro-boro saya nggak bisa renang ya. Saya atlet renang. Dan latihannya itu kebetulan setiap hari Senin atau setiap hari Rabu di jadwal dia harusnya masuk di pelajaran biologi. Maka dia boleh tidak ikut karena memang secara tugas dia ada latihan dengan kabupaten misalnya. Maka dia boleh mengerjakan tugas itu setelah dia beres latihan. Kita akan lihat dia submit di tugas tagihannya. Jadi itu sah-sah saja. Jadi di percepatannya mah nggak usah harus ada daftar hadir ya Bu ya, cukup lihat dari pengumpulan tugasnya aja ya. Ya, betul. Tagihan tugasnya dia udah nyampe belum ke situ. Jadi sekali lagi daftar hadir itu adalah untuk administrasi kita, anak-anak di jam pelajaran kita, di jadwal kita sendiri hadir atau tidak. Gitu. Oke. Berarti format daftar hadir nggak harus seperti itu ya Bu ya? Iya, daftar hadir nggak harus seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau, kan ini kan udah submit semua, udah kita siapkan di sini kan daftar hadirnya. Ketika itu pop up, padahal anak itu sudah melewati fase itu kan tetap pop up di GCR-nya dia. Ya dia tinggal ngisi aja. Oke. Nggak ada masalah. Jadi itu disediakan untuk yang pembelajarannya average atau rata-rata sesuai dengan jadwal. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah ya? Nah berarti yang bahan ajarnya ini
kita karena saya ini sudah UKBM yang kedua, maka bentuknya draft. Kalau Bapak Ibu itu sudah launch ya, sudah send. Nah, sekarang untuk tugas per UKBM. Bapak Ibu buka file lagi, file yang tadi tapi yang bentuknya Word. Yang bentuknya Word silakan dibuka lagi UKBM-nya. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu ada tugas enggak untuk anak-anak di UKBM yang ke-1 ini? Di akhir tadi, Bu, di lembaran akhir tadi. Hanya di akhir saja, tidak ada tugas selama kegiatan belajar. Misalnya di kegiatan belajar 1, saya mah ada tugas, ini masing-masing ya, nih kayak gini. Nih, Anda lakukan, misalnya ada praktikum di rumah, Anda lakukan deskripsi, Anda lakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal. Di sini, buat 3 pertanyaan. Jadi anak-anak harus mengerjakan ini. Caranya gimana? Bapak Ibu buat tugas yang diminta di dalam UKBM ke dalam create assignment. Assignment-nya di sini. Tugas praktikum. Praktikum pengamatan lingkungan. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di UKBM perintahnya. Gitu. Lakukan pengamatan di lingkungan. Kita copy, mau tidak mau kita harus pecah ini. Paste, ya. Setelah itu, kita buat apakah bentuknya akan Google Docs. Kalau Google Docs itu akan memudahkan dari Word ke Google Docs, kita tinggal copy dan paste saja. Gimana caranya nih? Ini yang Ibu, ini saya copy. Saya copy yang Word-nya itu. Kemudian saya tinggal paste saja. Bentar, masih berputar-putar. Oke, muncul nggak? Kenapa tidak muncul? Bentar, Bu. Ya Allah, sudah. Itu bentuknya table, Bu, jadi kayaknya harus di copy-nya table-nya bukan teksnya. Iya, saya kalau gitu ini manual saja. Ini pakai Chrome soalnya saya biasa pakai yang paste. Nah, tinggal kayak gitu aja Bu, di copy yang dari UKBM-nya. Ya. Dari file itu, ya. Dari file. Ya, itu kan UKBM yang Word-nya punya ya Bu ya. Ya, yang udah di copy. Nah, buat judulnya praktikum apa atau tugas apa, instruksinya sesuaikan dengan yang di UKBM, kemudian create-nya Google Docs tadi. Begitu kita klik Google Docs, maka untitled dokumennya akan muncul. Kita paste, kalau sudah, kasih judul Bu di untitled dokumennya. Buat judulnya kayak tadi. Yang ini, yang pada saat rapat tadi. UKBM, mana tugas, ini. Tugas UKBM 1. Nih, tugas UKBM 1. Saya tulis di sini ya. Tugas, garis bawah, UKBM, garis bawah. Kalau saya 02 ya. 02, kalau Bapak Ibu 01. Kegiatan belajar. Kegiatan belajarnya kalau saya kegiatan belajar 1, Bapak Ibu juga pasti kegiatan belajar 1 dulu, baru materi. Keaneka ragaman hayati. Nah, kayak gitu ngasih judulnya, Bu.
tugas underscore UKBM underscore 01 underscore kegiatan belajar underscore 1 keanekaragaman hayati. Karena urutan di UKBM-nya ini adalah kegiatan belajar 1, tugas di kegiatan belajar 1. Tinggal dirapih-rapih aja Bu ya, karena sama aja seperti Word. Yang duanya itu apa Bu? Ini tuh kode apa? Kode tugas. Kalau duanya ini UKBM kedua, kalau saya kan UKBM kedua. Kalau Bapak berarti UKBM 1. Di UKBM 2 tugas ke 1 gitu ya, kegiatan belajar 1. Ya. Ini tugas ke 1 Di UKBM kedua kegiatan belajar tugas, kegiatan belajar 1, betul. Materinya jangan lupa di belakang. Jadi tinggal copy aja dari Word UKBM Bapak Ibu. Ini kalau saya masih banyak. Rangkaian tugas itu, copy, kemudian paste aja Bu. Di pastenya di mana sih? Pastenya di di Google Doc. Di GCR-nya tadi. Nah, di sini di Google Doc-nya. Jadi paste. Selesai. LKS saya selesai untuk dikerjakan oleh siswa. Sudah selesai Bu sampai memberikan judul? Belum. Besok aja. Ya, tapi gambaran ada ya. Teh Desi sudah bisa. Cuma kalau tabel nggak bisa copy paste ya? Kalau tabel kayaknya susah ya, harus dibuat dulu tabelnya di Google Doc-nya, baru kita copy paste ke situ. Bisa Ada Bu. tabelnya di Google Doc. Oh, harus ke Google Doc. Bisa Bu di copy paste di blognya, di table yang di Word-nya. Itu biasanya ada tanda apa? Kayak tanda plus itu, tanda kiri, kanan, atas, bawah. Nah, yang sananya yang diklik itu dibuat nanti langsung di copy, terus masuk ke Google Doc, terus di paste di Google Doc. Diikuti aja. Google Doc-nya tuh yang mana, Pak? Yang tadi Bu Anissa dijelaskan yang Google Doc-nya. Mana Bu Nisa? Tadi Bu Anissa ngambilnya tuh karena Bu Anissa mah ngambilnya langsung ke tugas per UKBM. Mungkin karena Bu Desi mah baru sama seperti saya, jadi buat dulu create assignment. Nah, nanti di topiknya masukin ke tugas per UKBM. Itu ya Bu Anissa ya? Betul. Ini saya ngopi tabel. Saya ngopi tabel, kemudian saya coba paste ya. Nah, itu muncul Bu, bisa. Mana. Aku mah nggak muncul. Kan tadi di kelas ada tabelnya. Ibu bikin ini, Teh Desi udah bikin ini. Yang mana? Create docs dulu. Oke. Create, pilih docs, nanti akan langsung kebuka blank doc-nya. Sudah. Copy dari sini. Ini tabel, saya copy tabel. Ya. Oke. Habis itu kita paste aja biasa. Oke. Ada, udah muncul. Nah, sip, mantap. Jangan lupa kasih judul. Tugas underscore UKBM underscore UKBM berapa, underscore kegiatan belajar underscore kegiatan belajar berapa, dan judul materinya. Oke ya, ini dia udah dokumennya sudah tercentang, berarti sudah ada di Drive. Berarti sudah masuk ke sini, ke assignment yang kita buat. Kalau sudah, seperti biasa, Bapak Ibu mau ngasih poin berapa nilainya? 100. Tergantung dari jenis tugasnya, apakah diberikan bobot atau tidak. Sebaiknya dikasih bobot kalau tugas ya. Jadi nanti muncul di anak-anak, oh nilainya 100 gitu. Nanti kita rilis.
Kemudian diatur Bapak Ibu kapan pengumpulan nilainya. Misalnya ini kan target saya tanggal 26, berarti paling telat tanggal 27. Jam berapa? Jam 12 malam. 11.59 PM. PM itu apa sih, singkatan apa? Kalau saya biar nggak lupa siang dan malam itu P itu penting. Rutinisan. Apa? PM post meridian, AM dan meridian. Oh, oke. Post meridian. Jadi PM ya, kalau saya suka ketukar, jadi bikin titian keledainya itu PM itu adalah voting. Gitu. Berarti itu sudah due date dan time-nya sudah siap. Kalau memerlukan rubrik, silakan Bapak Ibu buat rubrik. Kalau tidak juga, tidak apa-apa. Jangan lupa topiknya dipilih adalah tugas per UKBM. Tugas per UKBM. Sudah, kalau ini adalah tugas pertama, maka langsung klik tugaskan atau assign. Tapi kalau misalnya ini adalah tugas yang kedua yang disediakan atau disiapkan Bapak Ibu supaya nggak repot bikin lagi gitu, maka Bapak Ibu buatkan dalam bentuk schedule atau save draft untuk bisa langsung dilakukan. Bapak Ibu terserah pilih ini mau di schedule atau di save draft. Yang penting sudah ready semuanya di BCR. Jadi Bapak Ibu nggak usah kalau misalnya nggak sempet bikin atau apa, karena kita sudah prepare dari awal, kita tinggal assign aja, tugaskan aja. Berarti ini saya schedule-nya tanggal 26 jam 7.30 saya schedule-kan. Jadi nanti akan muncul sendiri tugasnya. Ya, sudah ya. Ini sudah selesai. Ini udah dari jam 3. Gimana untuk ulangan harian per UKBM-nya? Bapak Ibu bisa buat sendiri. Nanti untuk Pak Jajat dan Bu Surhayati akan saya panggil besok. Ibu maaf, boleh bertanya lagi? Boleh, silakan. Yang belum saya ngerti yang tadi Bu, yang kalau misalnya siswa menggunakan akun Gmail umum, sedangkan kita menggunakan akun Belajar ID. Ya. Nah kalau misalnya di Google Meet juga siswa nggak bisa masuk kalau misalnya menggunakan akun Gmail yang umum. Nah pengaturannya di sebelah mana Bu? Pengaturannya misalnya saya malah lepas. Oke. Ini Pak. Saya share screen lagi ya. Misalnya yang ini, yang tugas UKBM, yang password. Nah ini Pak. Ini kan anak-anak tidak bisa masuk kalau misalnya settingnya adalah restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan. Jadi Bapak di Google Form-nya, ini klik setting, kemudian triknya harus dihilangkan centangnya. Kalau misalnya kalau quiz, mau dibikin quiz, ini tinggal digeser. Tapi generalnya ini harus dilepas. Jangan dicentang, yang limit tuan responnya juga ini nggak boleh dicentang, menghindari anak-anak yang memang di luar akun kementerian. Karena yang kelas 10 ini kan harus masuk Dapodik dulu ya, untuk bisa mendapatkan akun kementerian. Nah, yakinkan require sign in-nya ini dihilangkan centangnya. Kalau ini sudah hilang centangnya, maka kita save. Maka ini bisa diakses oleh siswa yang menggunakan akun Google yang non kementerian. Maksudnya untuk yang Google Meet, Bu? Kalau yang Google Meet juga sama, misalnya ini di Meet ya, saya share screen Meet saya kelihatan ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa membuat Google Meet sendiri nih. Kayak misalnya di classwork itu,
di kelas itu untuk yang Google ID, untuk yang belajar ID itu otomatis sudah punya link ini, sudah punya link untuk belajar bersama untuk pertemuan tatap muka virtual. Ini sudah dibuatkan oleh belajar ID. Nah, mereka bisa gabung, langsung klik langsung di sini, ya. Ketika klik masuk di sini, maka saat kita sudah masuk kelas, kita klik yang ini, host control. Nah, yang quick access-nya ini jangan dimatikan. Kalau dimatikan seperti ini, maka yang hanya bisa join adalah yang dari kementerian saja, atau yang diundang saja. Tapi kalau misalnya kita lepas begini, quick access-nya kita buka, maka siapapun, termasuk Pak Basit juga kan tadi tidak menggunakan kementerian ID kan, itu bisa join, hanya harus di-admit. Oke. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Basit saja tidak pakai menggunakan belajar ID akunnya, maka tadi Pak Basit langsung begitu join, langsung masuk. Tidak perlu saya admit. Kalau tadi saya admit dulu Pak Basit. Paham ya? Ya Bu, cuman itu aja pengaturannya ya di quick access ya. Itu aja, di quick access aja. Lepas aja semuanya, jadi share screen juga sama dinyalakan. Send chat message juga sama dibuka saja. Jadi anak-anak bisa gabung. Hanya yang non belajar ID itu kita harus admit. Siap, makasih Bu. Sama-sama. Yang lain sudah bisa. Untuk yang soalnya kan dalam bentuk Word ke form ya. Itu tinggal copy paste aja. Kemudian settingannya sama, apakah akan di schedule ataukah di save draft dulu, tapi saya sarankan save draft ya, untuk formatif itu save draft aja. Ini nanti akan dirilis kalau udah sama-sama. Bu Anissa, saya mau tanya. Itu yang Google Doc ya, nggak perlu di save, dia otomatis sama kayak Google Form. Sama Google Form, kemudian Google Sheet, Google Doc, Google Slide, itu semuanya di-save otomatis oleh sistem. Asalkan kita kasih judul aja, kita gampang nyarinya di drive kita. Oke, makasih. Ya. Miss Isna, ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing? Paling nanti saya insya Allah mau ke sekolah aja, soalnya di sini internetnya jelek banget. Iya ya, itu gambarnya juga ininya apa? Putus-putus. Iya, keluar terus share screen-nya nggak muncul sama sekali. Tadi share screen yang Bu Isa tampilin. Oh iya, ini saya baru buka aja. Oke, saya stop recording dulu. Bapak Ibu terima kasih.